Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita melanjutkan lagi pembahasan oceanografi biogeokimia kita. Minggu yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan asam basa. Bagaimana proses asam basa itu terbentuk dan faktor yang mempengaruhinya itu apa saja. Nah, dalam salah satu prosesnya, asam basa itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan karbon. Minggu lalu sudah eh, kita uraikan bagaimana peran karbon terhadap perubahan asam basa. Nah, minggu lalu kita kuis bagaimana peran Anda dalam menyumbang karbon yang ada di dunia. Hari ini kita masih melanjutkan proses pembahasan asam basa. Kita akan fokus ke bagaimana proses pembentukan pH itu terjadi. Nah, sebelumnya sudah kita bahas sedikit bagaimana karbon dioksida itu akan mempengaruhi keberadaan asam basa. Kalau kita tahu bahwa kelarutan karbon dioksida itu erat kaitannya dengan keseimbangan sistem karbonat. Nah, di air, karbon dioksida itu masuk dalam bentuk gas, kemudian akan berubah menjadi karbon dioksida dalam bentuk terlarut. Dan reaksi ini bisa bolak-balik, ini tergantung dari tekanan parsial karbon yang ada di atmosfer maupun yang ada di perairan. Nah, karbon dioksida terlarut ini akan berubah dan bisa berubah menjadi asam karbonat, yaitu H2CO3, kemudian bisa berubah lagi menjadi asam bikarbonat, yaitu HCO3, dan dia akan melepaskan ion H-nya menjadi bikarbonat. Nah, bagaimana asam karbonat ini terbentuk? Dari CO2 gas, ketika dia berubah menjadi terlarut, dia akan bertemu atau dilarutkan oleh air H2O. Maka akan terbentuk H2CO3. H2CO3 kalau dia melepaskan ion H positifnya, dia akan menjadi karbonat HCO3-. Karena dia kekurangan satu ion positif. Dia memiliki kelebihan satu ion positif. Kemudian kalau HCO3- ini atau karbonatnya ini juga kehilangan satu proton H-nya, maka dia akan menjadi bikarbonat CO3 2-. Dia kelebihan ion negatif itu sebanyak 2 ion. Nah, ion H yang lepas itu akan berikatan dengan hidroksida dan akan terbentuk H2O. Nah, ini adalah reaksi keseimbangan karbonat dan pengaruhnya terhadap kelarutan dari karbon dioksida yang dari bentuk gas menjadi bentuk terlarut. Nah, apa konsekuensinya dari reaksi ini? Kita ingat di pelajaran SMA dulu, ada yang namanya konstanta keseimbangan atau disimbolkan dengan K. Nah, besarnya konstanta keseimbangan itu akan tergantung dari seberapa besar konsentrasi unsur-unsur atau senyawa pembentuknya. Di reaksi yang pertama, ketika CO2 dalam bentuk gas berubah menjadi CO2 dalam bentuk terlarut dan membentuk asam karbonat, maka besarnya
konstanta keseimbangannya akan tergantung dari seberapa besar konsentrasi H2CO3 yang terbentuk dibagi dengan tekanan parsial CO2-nya. Kira-kira besarnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 mol per atmosfer, tekanan atmosfer. Kemudian ketika H2CO3 berubah menjadi HCO3 min, maka kita sebut sebagai konstanta keseimbangan 1. Besarnya adalah konsentrasi HCO3 min dan konsentrasi H positif dibagi dengan konsentrasi H2CO3. Dari HCO3 min, ketika dia berubah menjadi CO32 min, maka konstanta keseimbangannya akan sangat dipengaruhi dari seberapa besar konsentrasi CO32 min dan konsentrasi H positifnya dibagi dengan konsentrasi HCO3 min. Nah, nilainya besarnya kurang lebih ini. Kemudian ada konstanta keseimbangan air, itu besarnya adalah 10 pangkat minus 4 mol kuadrat. Nah, nilai-nilai ini akan seimbang dan akan selalu sama, tetapi dia akan sangat dipengaruhi oleh adanya perubahan temperatur. Ketika ada perubahan temperatur, maka nilai ini akan sedikit berubah. Dan itu akan menentukan besarnya nilai pH yang nantinya akan terbentuk. Nah, bagaimana karbon dioksida tadi itu akan terbagi antara yang ada di atmosfer dan yang ada di lautan. Kita lihat yang pertama dulu, di sini adalah kondisi pH air alami. Skala pH-nya kita bisa lihat di sini kondisinya dari yang asam sampai yang basah. Yang asam, paling asam ini adalah lemon juice, kemudian yang netral di sini adalah aquades. Kemudian yang paling basah ini adalah pemutih atau bleaching. Nah, kondisinya kita lihat kalau di perairan air tawar hingga ke air laut. Posisinya ada di mana? Ternyata air laut itu ada di kisaran 7 hingga 8. Air tawar bisa sampai ke basah, ini kurang lebih sekitar 2, dan bisa sekitaran asam nih sekitar 2, sampai basah lebih dari 10. Tapi air laut dia hanya di kisaran 7 hingga 8. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Apa yang membuat air laut pH-nya dia hanya di sekitaran 7 sampai dengan 8. Tidak ada yang asam ataupun lebih basah. Tapi air tawar bisa. Kenapa bisa demikian? Jadi apa yang mengatur dari pH air laut ini? Nah, kembali ke konsep asam basa air laut atau pH air, maksud saya, konsep umumnya. Jadi yang kita tahu ada
6 komponen atau 6 senyawa yang tidak diketahui bagaimana kondisinya. Ada ion H positif, ada anion OH-, kemudian tekanan parsial CO2, kemudian H2CO3, HCO3-, dan CO3-. Sehingga dari 6 persenyawaan yang tidak kita ketahui ini, kita membutuhkan setidaknya ada 6 persamaan. Yang pertama, kesamaan keseimbangan itu adalah dari 1 sampai 4 persamaan. Kemudian kita mempertimbangkan tekanan parsial CO2 di sistem yang terbuka atau total mol karbon kalau sistemnya tertutup. Jadi kalau kita mereaksikan di lab gitu dengan botol-botol reaksi, maka yang kita hitung adalah total mol karbonnya berapa, bukan tekanan parsial CO2. Tapi kalau kita menghitungnya di air laut, di laut terbuka, kita hitung pakai tekanan parsial CO2. Kemudian bagaimana perubahan kation dan anionnya? Jumlah kation yang terlepas dan jumlah anion yang tersisa. So, dari sini kita bisa mencoba untuk mereaksikan bagaimana proses perubahan pH ini terjadi. Yang pertama, ketika air alami itu mengadakan kontak atau berhubungan dengan atmosfer, maka yang terjadi ada 6 senyawa yang tidak kita ketahui konsentrasinya, kemudian terjadi keseimbangan reaksi, ada 4 persamaan tadi, kemudian tekanan parsial dari CO2 kita ketahui besarnya adalah ini, kemudian pertukaran ionnya itu akan seperti ini. Di H positif itu akan sama dengan HCO3- plus 2CO3-2- plus OH. Nah, dari sini kita bisa mengetahui berapa konsentrasi atau jumlah ion H positif. Kalau kita tahu ion H positifnya, kita bisa menghitung pH-nya. Kalau pH asam itu kan besarnya sama dengan log dari konsentrasi H positifnya. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa konsentrasi H positifnya, kita bisa menentukan pH-nya. Nah, bagaimana bentuk reaksinya? Karena reaksi yang pertama adalah HCO3-, maka kita tahu sebelumnya HCO3- itu adalah konstanta keseimbangan 1. Kemudian konstanta keseimbangan 2, tekanan parsial atmosfer dibagi dengan konsentrasi H positif. Kemudian dari persamaan 2CO3-2- ini, itu terbentuk dari konstanta ini kemudian dibagi dengan ion H positifnya atau kation H positifnya. Kemudian di sini ada persenyawaan OH-,
itu terbentuk dari konstanta keseimbangan air dibagi dengan konsentrasi H positifnya. Nah, persamaan ini bisa kita sederhanakan dengan asumsi bahwa CO3 - itu jumlahnya jauh lebih kecil daripada HCO3 -. Sehingga perhitungan ini itu bisa kita abaikan. Jadi yang tersisa adalah H positif dengan HCO3 dan air. Atau kalau kita keluarkan persamaannya, maka ini bisa kita keluarkan besarnya H positif 2 ini sama dengan konstanta 1, kemudian konstanta H-nya dikali dengan tekanan atmosfer ditambah dengan konstanta keseimbangan air. Nah, pada suhu kamar, nilai besarnya K1 di awal sudah kita ketahui adalah ini. KH-nya adalah ini, sudah kita ketahui. Kemudian besarnya KW juga sudah kita ketahui. Sehingga nilai H positifnya, kalau ini kita masukkan ke dalam persamaan di sini, kita peroleh 24 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian pH-nya adalah 5,62. Dari mana pH 5,62? Coba Anda cari. Coba Anda hitung kenapa pH-nya 5,62. Nah, dari sini bisa kita simpulkan ketika air murni bertemu dengan atmosfer atau ada di atmosfer pertama kali, maka yang terjadi adalah pH-nya kurang dari 5 dan itu akan menyebabkan hujan asam. Itu ketika air pertama kali kontak dengan atmosfer. Nah, tadi di sini ada penyederhanaan kalau CO3 itu lebih kecil atau bisa diabaikan karena jumlahnya lebih kecil dari HCO3. Nah, pertanyaannya apakah asumsi tersebut cukup fair dalam menghitung pH? Nah, dalam pembentukan CO3 maka ada besaran konstanta K2. Pada suhu kamar, ini besarnya adalah 10 pangkat minus 10,33. Atau nilai ini, konsentrasi CO3 dibagi dengan konsentrasi HCO3 itu sama besarnya dengan 10 pangkat minus 10,33 dibagi dengan konsentrasi H positif. Nah, kalau kita hitung, maka besarnya konsentrasi CO3 dibagi dengan konsentrasi HCO3 itu akan kurang dari 1. Atau sepanjang ketika H positifnya itu lebih dari 10 pangkat minus 10. Atau ketika pH-nya kurang dari 10,33. Jadi, di air alami,
ketika kita mengasumsikan CO3 2- itu jauh lebih kecil dari HCO3, itu akan cukup fair karena dia nilainya akan kurang dari 1 atau akan lebih kecil dari 1, dan itu terjadi di hampir keseluruhan air alami. Sepanjang pH-nya kurang dari 10, maka asumsi ini itu akan bisa kita gunakan. Nah, bagaimana dengan sifat basanya? Kalau kita perhatikan lagi, kita pertimbangkan lagi keseimbangan reaksi pertukaran ion H positif HCO3- plus 2 CO3 2- plus OH-. Kalau kita mengasumsikan antara H positif dengan OH- ini pada kondisi pH 7, maka H positif dan OH negatif konsentrasinya ini akan sama. Jadi, jika HCO3- atau CO3 2- akan kita bandingkan terhadap konsentrasi OH atau OH-, maka harus kurang dari konsentrasi H positif. Nah, konsentrasi ini itu harus lebih kecil dari konsentrasi H positifnya. Nah, kondisi di mana HCO3- dan CO3 2- itu jauh lebih kecil daripada ion H positif, itu hanya terjadi kalau pH-nya kurang dari 7 atau hanya bisa dilakukan pada kondisi asam. Lalu bagaimana kalau kita ingin mendapatkan pH 7 ketika OH dan H positifnya sama? Harus ditambahkan kation. Supaya besarnya H positif dan OH negatif itu akan sama. Nah, banyaknya kation kita lihat dari bayangkan kondisi atau pelarutan CaCO3 di dalam sistem kalsium karbonatnya. Ada 2 Ca positif ditambah H positif itu akan menjadi HCO3- plus 2 CO3 2- plus 2 OH. Nah, reaksi ini sama dengan reaksi sebelumnya di sini. Tetapi apa yang membedakannya? Ini ada tambahan 2 kali konsentrasi kalsium 2 plus. Dari mana ini berasal? Dari ketika kita melarutkan CaCO3. Nah, pada reaksi seperti ini, ion H positif dia akan memiliki nilai yang lebih rendah karena pH-nya lebih dari 7 atau nilainya lebih kecil. Kenapa dia pH-nya lebih kecil? Karena yang akan dominan adalah OH. Kenapa dia OH lebih dominan? Karena ion H positif ini akan menjadi lebih bebas. Dia akan bisa berikatan dengan mana saja. Kenapa? Karena posisinya bisa akan digantikan oleh kehadiran Ca2 positif.
Jadi Ca2 positif itu bisa mengisi di sini, gitu kan, menggantikan ion H positif. Kemudian kalau H positifnya mengisi di sini, maka akan terjadi kelebihan OH. Kelebihan OH berarti dia pH-nya basa lebih dari 7. Nah, kita lihat lagi bagaimana reaksi keseimbangan pelarutan CO2. Tekanan parsial CO2 sama dengan H2CO3 dibagi dengan keseimbangan KH. Apa itu KH? Di awal sudah kita jelaskan. Kemudian CO3, H2CO3 itu akan tergantung dari H positif dan HCO3 min dibagi dengan K1 dan KH. Dan seterusnya, dan seterusnya. So what? Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Jika tekanan parsial CO2 itu besarnya akan tergantung dari K3HCO3 min pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi CO3 2 min, maka persamaan ini, keseimbangan ini, itu akan merujuk pada reaksi CO2 plus CO3 2 min plus H2O yang akan terbentuk H2HCO3 min. Artinya, pelarutan CO2 itu akan membutuhkan CO3 2 min dan kemudian menghasilkan HCO3 min. Perlu dicatat di sini bahwa pelarutan CO2 itu tidak akan berdampak terhadap kondisi kebasaan atau tidak akan meningkatkan perubahan pH. Nah, kenapa dia tidak akan berdampak pada perubahan pH? Karena dia akan menyisakan 2 mol HCO3 min untuk setiap CO3 2 min. Jadi ada kelebihan anion negatifnya itu sebanyak 2 mol. Sehingga proses pelarutan CO2 dari atmosfer itu akan tergantung seberapa banyak CO3 2 min yang ada di air. Karena CO2 yang akan dilarutkan itu akan membutuhkan CO3 2 min. Selanjutnya, kita lihat di sini perspektif yang lain. CO2 plus H2O ini pelarutan yang pertama, itu akan membentuk H2CO3. H2CO3 itu akan berubah menjadi H positif plus HCO3 min, H positif plus CO3 2 min membentuk HCO3. Ini sama CO2 plus CO3 2 min plus H2O itu akan membentuk 2HCO3 min. Nah, reaksi yang ini itu akan terjadi jika pH lebih dari 6. Kalau reaksi yang ini akan terjadi jika pH kurang dari 10. Jadi kalau pH-nya kurang dari 10, maka yang terbentuk adalah HCO3 min dari CO3 2 min. Jadi H2CO3 kalau pH-nya lebih dari 6, dia akan membentuk ini terus, kemudian pH-nya akan naik sampai dengan 10. Pada kondisi itu dia akan terbentuk HCO3. Nah, pada kondisi alkalin atau basa, jadi kita lihat di sini HCO3.
konsentrasinya akan sama sebanding dengan kondisi basah ketika konsentrasi HCO3- plus 2 dari konsentrasi CO3 2-. Sehingga jumlah karbon dioksidanya itu akan sangat tergantung dari konsentrasi H2CO3 plus HCO3- plus HCO3 2- atau sebanding dengan HCO3- plus CO3 2-. Jadi kita ketahui bahwa tekanan parsial CO2 sama dengan konstanta keseimbangan ketiga HCO3- kuadrat dibagi dengan CO3 2- konsentrasinya. Nah, persamaan secara aljabar, maka CO3 2- konsentrasinya itu sama dengan kondisi pH basanya atau kondisi alkalinya dikurangi dengan jumlah CO2. Atau kalau kita balik, konsentrasi HCO3- itu sama dengan 2 kali jumlah CO2 dikurangi dengan alkalinitas. Kemudian tekanan parsial CO2 itu adalah konstanta keseimbangan ketiga dikalikan dengan 2 jumlah CO2 dikurangi alkalinitas kuadrat dibagi dengan alkalinitas dikurangi jumlah CO2. Nah, bagaimana kondisi di air laut? Nah, ini tadi adalah konsentrasi di air murni. Bagaimana dengan kondisi di air laut? Apakah kita bisa mengatakan HCO3 itu lebih banyak dari CO3 2-? Pada satu kondisi iya, tapi tidak mencerminkan dari CO3 2- itu sendiri. Kenapa bisa demikian? Kita lihat gambar di sini. Bahwa konsentrasi karbon itu bentuknya akan berbeda-beda, ada dalam bentuk CO2 terlarut, HCO3- dan CO3 2-. Nah, bentuk ini itu akan tergantung dari pH. Kita tahu kondisi atau bentuk fraksi dari karbonat ini ketika dia pH-nya kurang dari 6, dia akan dominan dalam bentuk CO2 terlarut. Nah, dari pH mulai 5 lebih, tadi di awal sudah kita hitung, terjadi hujan asam, ini terbentuk karbonat yang pertama, terbentuk asam karbonat, maka jumlah CO2 konsentrasinya akan turun, dan konsentrasi karbonatnya akan naik pada kondisi 6. Ketika pH naik terus, maka konsentrasi karbon dioksida terlarutnya itu akan semakin turun. Pada kisaran pH lebih dari 7 kurang dari 8 di sinilah konsentrasi HCO3 negatifnya itu akan tinggi. Nah, kalau pH naik secara terus-menerus, konstan, mulai dari 8 hingga terbentuknya pH basah dan seterusnya, maka HCO3 3- itu akan berkurang karena akan terbentuk CO3 2-. Nah, pada kondisi ini, kenapa HCO3- itu jauh lebih besar daripada CO3 2-? Karena air laut pH-nya itu kisarannya 7 sampai 8 di sini. Jadi kalau di laut kita bisa menyatakan bahwa HCO3- itu
lebih besar daripada CO3 - pernyataan tersebut bisa dikatakan pernyataan yang benar. Jadi, ketika ada input CO2 dari atmosfer ke air laut, itu, dia hanya akan menambah HCO3 negatif, tapi tidak merubah pH. Jadi di air laut ketika terjadi penambahan CO2 yang terlarutnya, maka yang terbentuk adalah HCO3-, tapi tidak akan menambah pH. Nah, kita sederhanakan reaksinya. Ada kalsium karbonat plus 2 ion H positifnya tambah dengan sulfat, ini akan menjadi sulfat 2 negatif, 2Ca2 positif plus SO4 2 negatif plus 2HCO3 negatif. Ini kondisi asam. Ini contohnya adalah hujan asam CO2 di atmosfer. Pada reaksi ini CO2 plus H2O itu akan menjadi H2CO3 plus dan berubah menjadi H positif dan HCO3- pada pH 5,6. Nah, di alam laju pelapukan karbonat itu 100 kali lebih cepat daripada laju pelapukan silikat. Ini biasanya terjadi di formasi pegunungan atau gua kapur yang kita ketahui sebagai karst. Jadi karst ini lebih cepat dilarutkan daripada kondisi silika, sehingga akan mempengaruhi pH secara keseluruhan. Nah, tidak semua kation itu bersumber dari reaksi misalnya ini CaCO3. Jadi tidak semua kation berasal dari kalsium karbonat, tidak semua berasal dari batuan kapur. Terkadang kation itu juga berasal dari air laut itu sendiri, di mana pelarutan garam itu akan merubah NaCl ke dalam sistem. Itu terbentuk Na positif plus H positif dan sebagainya. Nah, tapi NaCl itu kan Na positif dan Cl negatif. Ya. Apakah dia bisa mempengaruhi keseimbangan ion dari sistem karbonat tadi? Untuk itu kita harus bisa membedakan bagaimana yang ion konservatif dan ion non-konservatif. Bagaimana reaksinya dan sebagainya. Nah, apa yang dimaksud dengan ion konservatif? Ion konservatif adalah ion yang konsentrasinya tidak dipengaruhi oleh pH atau tekanan atau temperatur. Contohnya Ca2+, Na+, NO3-, K+, Cl- dan sebagainya. Ion non-konservatif, ion yang konsentrasinya itu akan dipengaruhi oleh pH atau bisa mempengaruhi pH.
CO32- HC3- NH4 plus DO4- dan sebagainya. Alkalinitas ini adalah jumlah dari ion positif dan ion negatif. Kalau I dan J di sini merujuk ke konservatif ion atau ion konservatif, lalu apa yang bisa kita hitung selanjutnya? Kalau kita melihat HCO3-, CO32- dan OH- serta OH+, serta ion-ion konservatif yang lain, maka bisa kita tuliskan di sini samaannya menjadi jumlah konsentrasi senyawa yang memiliki ion I plus konsentrasi H positif sama dengan konsentrasi HCO3- dan seterusnya. Kemudian ini kita kumpulkan konsentrasi konservatifnya, maka yang tersisa adalah HCO3 2- plus CO3 2- plus OH plus H. Nah, kalau ini merujuk pada alkalinitas, maka HCO3- plus konsentrasi 2 CO3 2- plus konsentrasi OH- dikurangi dengan konsentrasi H, itu merupakan total alkalinitasnya. Nah, alkalinitas itu sebanding dengan konsentrasi HCO3 plus 2 kali konsentrasi CO3 2-, maka alkalinitas yang seperti ini disebut sebagai alkalinitas karbonat. Besarnya itu adalah 2,3 kali 10 pangkat min 3 yang ekuivalen per liternya. Nah, bagaimana alkalinitas itu terjadi? Alkalinitas itu akan menyebabkan terjadinya pelarutan CO2 lebih tinggi. Jadi dengan adanya alkalinitas air laut, maka pelarutan CO2 itu akan terjadi. Alkalinitas yang tinggi itu akan menyebabkan ion H positifnya lebih rendah, sehingga pH-nya dia akan cenderung basa. Nah, alkalinitas itu juga terjadi ketika ada reaksi perubahan nitrat atau nitrogen. Dari amonium akan terbentuk nitrat, ini akan mempengaruhi salinitas, pH-nya akan naik. Kemudian reaksi kalsium karbonat atau kapur, itu juga akan menaikkan CO3 2- atau HCO3-, sehingga pH-nya akan naik. Hanya akan menjadi cenderung basa atau alkalin. Nah, ini tadi bentuk-bentuk karbonat. Ini pada temperatur 20 derajat, tergantung pH. Kalau pH-nya asam dia bentuknya apa, kalau pH-nya basa dia bentuknya apa, kalau di sekitaran pH netral bentuknya apa. Nah, ada beberapa senyawa di laut itu yang membentuk persenyawaan asam organik. Salah satu contohnya adalah asam oksalik. Jadi ini terbentuk dari material organik atau bahan organik yang terurai, kemudian melepaskan asam. pH-nya kurang dari 5 atau setara dengan 5.
Nah, pH alam ini itu memiliki peran penting dalam proses pelapukan, dan ini akan dipengaruhi oleh aktivitas atau keberadaan atau ketiadaan aktivitas dari manusia. Oksalik asid atau asam oksalik ini memiliki perilaku yang mirip dengan asam karbonat. Jadi senyawanya adalah 4H2C2O4, ini asam oksalit. Ketika dia teroksidasi akan membentuk karbon dioksida dan air. Lalu apa hubungannya dengan asam karbonat? Pada proses pelapukan batuan karbonat, ini salah satu contohnya ada di pegunungan Rochester dan Mid-Eastern State. Dia tidak ada di situ terjadi hujan asam, tapi ada proses pelapukan batuan kapur. Nah, di alam jika terjadi hujan asam, maka yang terjadi adalah ketiadaan kalsit. Kalsit itu adalah batuan kapur. Nah, dia ketika terkena asam, dia akan larut. Jadi ini batuan kapur, kalsit, diberi asam, dia akan larut. Bagaimana dia larutnya? Dia akan melepaskan ion H positifnya. Jadi, kalsium karbonat atau batuan kapur atau kalsit, ini kalau diberi asam karbonat H2CO3, itu akan menjadi bikarbonat. Dengan pH antara 7 sampai 7,5. Nah, bagaimana kalau tidak ada H2CO3, tapi ada asam yang lain, tergantung pH-nya berapa. Tapi yang pasti CaCO3 itu akan mudah larut. Nah, kembali di sini distribusi karbon tergantung dari pH-nya. Ini akan menentukan sekali. pH-nya berapa, misalnya di sini, itu akan menentukan bentuk karbonnya. Yang terbentuk H2HCO3 karena pH-nya antara 7 sampai 7,5. Kalau asamnya tinggi, yang terbentuk mungkin H2CO3. Nah, dari mana kalsium karbonat itu berasal di alam? Ini ada pelapukan pegunungan gas. Ini salah satu contohnya di Florida. Jadi di sini itu akan dipengaruhi oleh hujan. Jadi ada permasalahan hujan asam, kemudian akan melarutkan kalsium karbonat masuk ke dalam sistem. Di bentuk pelarutannya bisa bermacam-macam. Ada yang dipengaruhi oleh hujan, ada yang karena proses alam. Nah, itu adalah konsep pembahasan kita tentang bagaimana perubahan pH yang terjadi di air alami dan di laut, yang dipengaruhi oleh keberadaan karbon dioksida dan persenyawaan yang lain. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.